Assalamualaikum Sobat Sehat, apa kabar? Alhamdulillah senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam acara Ngobat, Ngobrol Sehat. Dan di topik ngobat kali ini kita akan membahas tentang cintai mata Anda, bebaskan dari mata lelah. Dan tentu saja kita tidak sendirian kali ini karena kita sudah ditemani oleh narasumber yang sangat spesial, yaitu dokter spesialis mata Rumah Sakit Islam Jemur Sari, Surabaya. Eits, sebelum kita sapa beliau, untuk para sobat sehat yang ada di rumah yang ingin menanyakan komentar, jangan lupa untuk ketik di kolom komentar. Baik. Apa kabar Dokter Hani? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Uli. Sehat selalu. Alhamdulillah. Dokter Hani ini adalah dokter spesialis mata dan juga dokter tetap di RSI Jemur Sari, Dok? Iya, alhamdulillah. Kira-kira sudah berapa lama, Dok, bergabung dengan RSI Jemur Sari? 10 tahun lebih ya. Wow, Masya 10 Allah. tahun setengah lah, insya Allah. Masya Allah, sudah cukup lama ya, Dok ya. Kira-kira banyak sukanya atau banyak dukanya nih, Dok? Kayaknya banyak sukanya. Karena harus banyak sukanya di mana aja ya. Oh, baik. Alhamdulillah. Apalagi ketemu Mbak Ulil ini. Wow, terharu saya, Dok. Dalam waktu dekat ini kan kita akan memperingati Hari Penglihatan Sedunia ya, Dok. Nah, tema tahun ini tuh apa ya, Dok? Nah, kebetulan Hari Penglihatan Sedunia, World Sight Day itu 14 Oktober. Akan diperingati oleh seluruh dunia. Nah, temanya itu adalah Love Your Eyes, cintai mata Anda. Oh, baik. Menarik kan? Menarik banget. Karena apalagi saat ini pandemi, Mbak Ulil. Betul sekali, gitu, Dokter. semua pakai mata ya kan? Betul. Memang saat pandemi ini kan problem yang sangat menarik adalah anak-anak itu belajar secara daring ya, Dok ya. Iya, betul. Yang biasanya itu orang tua itu membatasi pemakaian gadget. Nah, pada saat sekarang ini kan mereka harus belajar secara daring itu berjam-jam nih, Dok. Nah, kira-kira agar mata mereka nggak lelah itu kira-kira gimana ya, Dok, cara mengatasinya? Jadi memang ini yang jadi masalah ya, Mbak Ulil ya. Betul. Semua juga, apalagi kita semua juga ibu gitu ya, anak-anak kita di rumah sekolah. Kalau dulu kita batasi di depan gadget. Betul. Sekarang kadang-kadang loh, kok sudah istirahat gitu ya, padahal masih ada pelajaran barangkali gitu. Jadi tidak bisa kita hindari di depan gadget itu, sehingga kita harus waspada. Sehingga kenapa juga temanya penglihatan sedunia ini cintai mata. Ya, cintai mata Anda itu yaitu melihat supaya jangan lelah. Gimana ya, tentunya ada aturan-aturannya, Mbak Ulil ya. Jadi aturan-aturan gimana mata kita itu tetap sehat. Betul. Ya, jadi kita tidak bisa hindari di depan gadget itu ada sinar-sinar, kemudian juga berjam-jam ya. Betul. Kemudian juga kadang-kadang bukan hanya pelajaran ya, mungkin anak-anak juga refreshingnya, istirahatnya mungkin juga nonton YouTube atau apa gitu ya. Jadi semakin menambah beban kerja mata itu. Apalagi mereka kan saat pandemi seperti ini kan nggak bisa bermain dengan teman-temannya di luar rumah ya, Dok. Jadinya ya kalau nggak pakai HP ya lihat TV ya, Dok ya. TV. Nah, itu cara ngerjain tugas di laptop, bagaimana, macam-macam ya. Nah, mata kita itu tentunya punya kemampuan ya, kemampuan sendiri, kemampuan yang terbatas. Betul. Ya. Nah, bagaimana supaya kemampuan yang terbatas itu terjaga ya. Jadi penglihatan kita yang nomor satu mungkin jarak penglihatan tertentu dengan jarak tertentu dan besar tertentu itu kita harus bisa melihat dengan sempurna. Nah, itu dikatakan mata sehat yang tidak ada ukuran minusnya, mungkin silindernya gitu ya, plusnya gitu ya. Sehingga manakala mata kita sehat, kita pertahankan itu. Ya, jadi bagaimana pola melihat yang sehat? Ya, namanya visual hygiene namanya. Visual hygiene. Kalau lingkungan itu ada sanitasi, higienis sanitasi, kalau ini visual hygiene. Ya, yaitu dengan jarak baca yang benar. Jarak baca yang benar ya. Kalau membaca atau dekat ya 30 sampai 40 cm begitu ya. Kemudian penerangan yang cukup. Nah, penerangan yang cukup itu jangan terlalu terang ya, sehingga kadang fokusnya langsung ke
saraf mata. Hmm. Sinar-sinar yang berlebihan masuk ke saraf mata itu juga berbahaya. Hmm. Kemudian juga nggak boleh yang terlalu gelap. Pencahayaan di sekitarnya nggak boleh terlalu terang ya, karena juga itu mempengaruhi juga. Karena kalau terlalu gelap ya, yang di depan mata itu langsung ke dalam, masuk ke saraf mata. Kemudian juga ada yang ini yang juga yang tadi dikatakan, ada jedanya, ada istirahatnya. Ya, mata kita diciptakan itu kalau sempurna ya, itu dibasahi dengan air mata, berkedip ya. Jadi berkedip itu untuk membasahi permukaan bola mata ya, sehingga bola mata kita sehat. Kalau bola mata yang problema saat ini kan bukan hanya lelah tapi juga kering gitu ya. Mata kering ya, Dok ya. Pedih, gatal ya. Kemudian terasa panas, nyeri, bahkan gampang merah ya. Itu problema yang namanya visual computer syndrome. Dulu yang dilihat hanya komputer ya. Kalau sekarang banyak, itu ada tablet, ada HP dan sebagainya. Sehingga itulah keluhan-keluhan yang harus dihindari. Sehingga kalau ada keluhan itu akhirnya mau tidak mau mata kita akan menjadi lelah gitu. Jadi ya, lelah dan kemudian spontanitas mata diucek-ucek ya, bahasanya dipegang-pegang karena capek gitu ya. Kemudian kan berjam-jam itu ya Mbak Ulil ya. Betul. Itu terus rasanya konsentrasi terus. Otot-otot kelopak mata kita tegang ya. Kemudian air matanya juga kurang. Nah, itulah yang akhirnya memicu mata lelah, dan manakala mata lelah nanti akhirnya bisa menyebabkan dampak-dampak lainnya gitu Mbak Ulil. Nah, ya. Terapinya apa nih, Dok? Untuk gimana? Mencegah itu terapinya. Nah, kalau kita dengar mata lelah ya pasti istirahat ya Mbak Ulil. Itu yang paling mudah loh Dok, tapi kan nggak bisa dihindari ya Dok ya. Kita itu kan mungkin pelajarannya, mungkin apalagi yang mau ujian, belum nanti tugas ini itu dan sebagainya. Nah, itulah makanya ada tipsnya Mbak Ulil ya. Jadi tadi ya visual hygiene namanya. Visual hygiene yang harus diterapkan ya, jarak baca, penerangan ya, dan frekuensi. Frekuensi ini ada yang namanya 20 rule Mbak Ulil. Wah, apa itu Dok frekuensi 20 rule itu? 20 rule itu 20 minutes, 20 second, 20 feet. Ya. Apa itu? Yaitu pada saat kita bekerja atau kita konsentrasi di depan gadget selama 20 menit ya, itu istirahat 20 detik saja Mbak Ulil untuk melihat jauh sejauh 20 kaki. 20 kaki itu kira-kira 6 meter. 6 meter. Nah, melihat jauh sebaiknya melihat hijau-hijau, berkedip ya, dengan berkedip itu air mata kita membasahi permukaan bola mata kita. Itu yang diharapkan bisa membuat mata lebih sehat ya. Nah, kalau memang berjam-jam ya nggak bisa kita umpamanya aduh di deadline dan sebagainya ya, harus diatur waktunya. Nah, itu tadi ada visual hygiene tadi. Selain itu juga jangan lupa ya pola hidup yang sehat tentunya. Visual hygiene itu salah satunya juga makan minum yang sehat, kemudian juga olahraga ya, gerakan kayak mungkin istilahnya anak sekarang ya mager ya, mungkin di depan meja terus mager. Kan badannya capek semua Mbak Ulil. Nah itu juga karena mata juga capek, badan capek, akhirnya mempengaruhi ke aktivitas kita yang lain-lain gitu. Biasanya kalau keseringan kayak gitu tuh yang paling kerasa pundak ya Dok. Mata sama pundak ya Dok, pegel-pegel gitu ya Dok ya. Jadi ibaratkan tuh kaku semua. Betul. Ya makanya selain bukan hanya mata aja yang visual ya, tapi juga tubuhnya juga harus ada gerakan dan sebagainya gitu. Betul. Exercise ya Dok ya. Iya. Nah, berarti kalau pola hidup sehat yang tidak diterapkan, kira-kira efek yang paling kelihatan tuh apa ya Dok? Misalkan kayak mungkin apakah bisa menambah minus? Nah ini tadi kan kita tadi bicara tentang mata yang sehat. Betul. Itu mata yang tanpa pakai kacamata, sehingga dia melihat dengan jarak tertentu dan ukuran tulisan tertentu ya, itu bisa tanpa kacamata ya, normal ya. Betul. Nah di sisi lain ada orang-orang ya,
anak-anak yang memang sudah sudah apa ya, sudah berkacamata. sudah dalam sudah menjadikan kebutuhan ya, karena melihat benda yang tertentu dengan ukuran tertentu dan jarak tertentu orang normal bisa, dia nggak bisa ya. Kenapa? Bisa karena ada bakat keturunan ya, keturunan. Kemudian dipicu oleh lingkungan ya. Kalau sekarang ini lingkungan sangat berperan. Lingkungan apa? Pola melihat yang nggak sehat tadi dengan adanya gadget dan sebagainya ya. Kemudian anatomi atau bentuk dari bola mata itu sendiri yang mempengaruhi ya. Bentuk bola matanya terlalu panjang, terlalu kecil ya, terlalu besar, terlalu kecil, kemudian permukaan bola mata kita yang tidak rata ya. Nah, ini kalau bicara itu harusnya kita lihat bola mata ya, gambar bola mata, sehingga bentuk bola mata kita itulah yang menyebabkan akhirnya benda yang harusnya kita melihat dengan normal tanpa kacamata akhirnya tidak terlihat, sehingga anak-anak itu harus memicingkan matanya ya. Jadi hati-hati pada orang tua yang anak-anak itu memicingkan mata kalau lihat jauh ya. Nah, itu harus dilihat apakah memang benar-benar tidak nampak atau karena mata lelah gitu ya. Betul. Kemudian juga melihat sesuatu, umpamanya anak-anak yang balita gitu ya, lihat TV, lihat sesuatu itu harus mendekat ya. Nah, ini juga bahaya. Mendekatnya itu bukan melihat TV ya, ini mungkin yang jadi ini ya. Bukan karena kebiasaan, tapi karena memang tidak terlihat. Kalau lihat jauh nggak nampak ya, nggak kelihatan, sehingga dia mendekat ya. Sehingga itulah tanda-tanda yang disebut kelainan yang membutuhkan kacamata, itu namanya kelainan refraksi. Betul. Nah, pada anak-anak yang sudah menjadi ketentuan dengan hal-hal yang seperti ini tadi, yang harus pakai kacamata ya, minus kah, silinder kah ya, maka harus digunakan Mbak Ulil. Betul. Ya, jadi itu gimana sih tips supaya jangan lelah? Harus digunakan ya, karena mata tidak bekerja keras kalau tanpa menggunakan kacamata. Ya, penggunaan yang baik ya, selain visual hygiene tadi gitu. Saya tuh pernah dengar, Dok. Iya. Kalau seandainya anak-anak nih, Dok, pada anak-anak yang berkacamata, jangan dipakai dulu lah kacamatanya nih. Mending dicopot aja, takutnya nanti minusnya nambah. Nah, seperti itu benar apa enggak ya, Dok? Iya, ini memang menjadi menjadi anggapan atau mitos ya, kalau bahasanya itu ya, mitos ya, di masyarakat. Kalau masih anak-anak itu sudah harus pakai kacamata, itu jangan diturutin. Kalau dipakai kacamatanya nanti pasti bertambah. Betul, minusnya nambah gitu ya, Dok. Ini yang menjadi sesuatu yang akhirnya diikuti oleh masyarakat luas dan dampaknya juga tidak baik ya. Jadi sebetulnya mata kita yang sehat ya, itu dengan jarak tertentu dan ukuran benda yang tertentu ya, kecilnya itu sudah ada ketentuan, itu bisa terlihat dengan mata tanpa kacamata ya. Nah, tapi pada anak-anak atau yang sudah punya ada turunan, punya ada kelainan di bola matanya ya, baik itu ukurannya ya, maka tidak bisa dihindari. Supaya mata itu bekerja dengan sehat, dengan baik, maka dibantu dengan kacamata. Jadi kacamata itu adalah obat ya, supaya penglihatan kita itu seperti orang normal, melihat benda dengan jarak 6 meter ya, ini kalau pemeriksaan itu ya, itu dengan ukuran tertentu terlihat, sehingga tidak mempengaruhi aktivitasnya Mbak Ulil ya. Jadi kadang-kadang ada yang anak-anak sekolah ya, kalau dulu masih offline ya, itu akhirnya dia minta bangku di depan aja. Karena di belakang nggak kelihatan ya, Dok. Gitu. Akhirnya mempengaruhi prestasinya anak-anak, mempengaruhi secara psikis anak-anak ini minder ya, mau nanya temannya dan sebagainya. Banyak ini yang beberapa kita temui di polimata ya. Jadi setelah dicek, kenapa ya anak ini prestasinya turun? Kenapa ya anak ini pendiam dan nggak mau pokoknya malu dan sebagainya. Setelah diukur kacamatanya, waduh, ternyata minus ya, Dok ya. Ya, kasihan sekali. Nah, setelah diukur kacamata, akhirnya dia percaya diri, kemudian prestasinya juga
membaik ya, akhirnya dia punya teman. Nah, dulu dia Hmm. ditanya, "Kenapa kamu kok dulu iya, soalnya nggak kelihatan." Nah, Mungkin mau nyapa temennya ah, juga bingung ini dok. heeh, Ini siapa nggak kelihatan. ya Allah, ini yang jangan Jangan sampai sampai terjadi ya dok terjadi, ya. ya. Nah kira-kira kalau kacamatanya dipakai terus itu bisa mengurangi minus lah dok. Nah, ya, jadi dok, sering pertanyaan dari pasien-pasien, "Dok, kacamata itu kan katanya obat ya dok, berarti nanti sembuh dok." Iya Nah, sembuh betul. itu berarti kan nggak usah kacamata Berarti lagi. normal nih dok ya kan gitu. Nah, ini yang mungkin juga harus difahamkan ya. Jadi dengan menggunakan kacamata penglihatan kita jadi jelas ya. Betul. Tapi untuk bisa normal atau tidak itu kan tadi ditentukan oleh bentuk bola matanya ya. Bentuk bola mata bertambah usia karena ada yang disebabkan karena panjang bola mata ya, besar bola matanya itu semakin bertumbuh, berkembang, maka tidak bisa dihindari untuk bertambah ya. Jadi Gitu. terus kalau kacamata itu gimana dok ya? Akan tidak bisa kembali normal gitu karena bentuk bola mata itu sendiri. Nah, kalau kepingin nggak pakai kacamata nanti Mbak Ulil, nanti usia 18 tahun ke atas ya, sesudah pertumbuhan itu relatif berhenti, memang ada solusinya di medis itu, yaitu adanya kalau orang pada umumnya menyatakan itu lasik gitu ya, padahal sebetulnya banyak sih, ada yang sekarang itu ada yang smile, lasik dan sebagainya itu beberapa tindakan di bidang mata, gimana supaya permukaan matanya itu disinar ya, supaya sinar yang masuk ke mata itu jadi pas gitu ya, jadi minusnya hilang itu. Berarti lasik ini tidak bisa Pada anak-anak. pada anak-anak betul. Iya. Oh, berarti harus memang harus 18 tahun ke atas gitu ya, Dok. Oh, gitu. baik. Itu solusinya ya, Mbak Iya. Ulil. Kadang-kadang pasien-pasien itu akhirnya gini, Mbak Ulil. Kita ada cerita ya. Jadi pasien itu anak-anak, minusnya banyak. Akhirnya wah, tertarik dengan lasik tadi itu ya, Dok. Tertarik lasik, tapi kan nggak bisa. Kemudian tertarik yang lain ya, non medis tadi ya. Jadi kemudian ada tawaran-tawaran yang pengobatan tanpa kacamata, tanpa operasi gitu ya, dengan dengan garansi. Garansi walaupun jutaan itu ya Allah. Akhirnya ikut ya, ternyata ya sama aja. Akhirnya kembali kontrol ya, loh kemarin kacamatanya sudah dipakai, enggak dok, kemarin saya usaha dulu gitu ya, ikhtiar gitu ya, ikhtiar dulu ke itu tadi yang tanpa kacamata, tanpa operasi tadi, sehingga udah dapat garansi. Soalnya saya tertariknya ada garansi gitu ya, ternyata tetap aja ukurannya nggak bisa hilang. Terus akhirnya kenapa kok nggak ini Pak, katanya kalau ini lagi harus ikut yang lebih tinggi lagi gitu ya. Jadi itu ada sungguhan ini yang memang terjadi ya. Kasihan juga udah berjuta-juta yang dikeluarkan gitu. Tapi ternyata nggak worth it ya dok ya. Tetap harus kembali lagi. Baik. Jadi harus waspada aja ya. Nah, satu lagi dok, mitos nih dok. Mitos atau fakta saya nggak tahu ya dok ya. Katanya itu kalau konsumsi wortel itu loh dok, itu bisa mengurangi minus. Nah, itu bener apa enggak dok? Ya, jadi wortel itu kan memang vitamin A ya. Vitamin A itu memang ada beberapa penyakit mata yang memang saat dulu ada wabah sakit penyakit mata yang kekurangan vitamin A gitu ya, yang menyebabkan kebutaan dan sebagainya ya. Sehingga akhirnya berkembanglah vitamin A itu dengan wortel ya. Nah, akhirnya kalau ada sakit mata di suatu saat itu, ya itulah yang diketahui masyarakat ya, sehingga kalau disamaratakan bahwa kalau sakit mata minus dan sebagainya ya, udah makan wortel aja supaya minusnya hilang, berkurang gitu ya. Ya ini juga tidak benar ya pendapat seperti ini. Jadi tadi yang saya jelaskan minus, silinder ya, plus ya, pokoknya ada kelainan refraksi itu karena bentuk bola matanya, maka obatnya adalah pemakaian kacamata ya. Pemakaian Sobat Sehat. Kacamata yang benar ya. Betul. Jadi dok ini anak saya
males pakai kacamata. Nah, nanti Iya. matanya jadi lelah gitu. Ya, Iya, betul sekali, Dok. Nggih. Jadi jangan kebanyakan makan wortel, bukan seperti itu juga. Tapi ya boleh wortel wortel itu itu tidak apa namanya, tidak bisa mengurangi minus gitu nggih, Dok, tidak bisa nggih. mengurangi Iya, minus ya, tapi betul. kalau memang Informasi yang sangat bagus ini, Dok. sayur yang baik ya baik-baik aja untuk yang lainnya gitu ya. Nggih. Nah, saya tuh sering lihat, Dok, iklan gitu ya, Kak, Heeh. bahwa tetes mata itu bisa untuk mengurangi mata lelah, bisa menyembuhkan mata merah gitu, Dok. Nah, Mm-mm. bener nggak sih, Dok? Nah ya tadi yang sudah saya sampaikan, yang problema kita di depan gadget, mata lelah, Nggih. mata kering, atau visual computer syndrome ya. Jadi kumpulan dari gejala-gejala yang dirasakan pada saat kita berada di depan gadget ya. Apa saja itu ya? Mulai dari mata merah, gatal, ganjel, berair ya, capek ya. Buka mata rasanya sudah ngantuk, umpamanya begitu ya. Ngantuk sungguhan ya, Mbak ya. Ngantuk sungguhan kayaknya. Ya, juga dengan berbagai macam itu akhirnya memang salah satu penyebabnya matanya kering ya, mata kering. Jadi permukaan mata kita kering karena berjam-jam tuh mendelik ya. Mendelik ya. Melotot itu berkuranglah berkedipnya. Pada saat berkedip itu padahal melumasi, menyamankan bola mata ya supaya mata kita tetap sehat. Jadi Betul. diciptakan air mata itu tujuannya untuk apa? Kesehatan mata kan? Iya. Nah, kalau sesuatu yang berlebihan maka ada dampaknya. Salah satunya mata kering ya. Tadi visual computer syndrome itu yang sering merah, gatal, ngeros, berair ya, Iya. pedih dan sebagainya. Nah, salah satunya solusinya ada bisa digunakan tetes mata untuk air mata buatan ya. Jadi hati-hati Mbak Ulil, tetes mata itu bukan hanya tetes mata yang ada yang aman, ada yang nggak aman ya. Jadi hanya untuk melumasi air mata saja gitu ya, pengganti air mata boleh ya, itu aman. Tapi yang paling aman sebetulnya yang alami ya, berkedipnya yang betul. baik gitu ya. Nah, ada yang nggak aman ya. Dok, Yang seperti apa, Dok? Ini dok, ini kata teman saya kalau pakai tetes ini merahnya cepet hilang ya. Padahal di situ komposisinya adalah antibiotik dan steroid ya. Padahal kan nggak infeksi ini ya, hanya iritasi, hanya lelah, hanya kering. Jadi tidak perlu obat-obatan sejauh itu. Memang matanya cepat putih ya, cepat nggak merah lagi ya. Wah enak gitu. Kalau mata merah kan nggak pede ya Mbak. Iya betul. Nah kadang-kadang dipikir sakit mata, nanti nularin mata temennya gitu kan. Nah akhirnya ditetesin itu cepat, tapi dampaknya ke belakang yang hati-hati ya, bisa memicu tekanan bola mata yang tinggi, kalau tahu namanya glaukoma ya, dan bisa memicu cepatnya terjadi kekeruhan pada lensa atau katarak gitu ya. Gitu ya Mbak Ulil? Iya, baik Dok. Nah, berarti ya Dok ya, berarti kok kita harus tetap berkonsultasi ya Dok ya. Apapun lah itu, pakai tetes mata atau bagaimana, tetap harus berkonsultasi dengan dokter spesialis mata ya Dok. Ya, kalau memang dengan kondisi yang ringan bisa diatasi ya dengan pola melihat yang sehat tadi ya. Kemudian juga dibantu dengan tetes air mata buatan yang murni air mata buatan ya. Itu saja, kalau tidak berhasil baru kita harus waspada ya. Jadi ada mungkin bisa sampai infeksi dan sebagainya ya. Itu harus konsultasi juga gitu. Nah, ngomong-ngomong soal konsultasi nih Dok. Misal nih Sobat Sehat yang di rumah pengen berkonsultasi secara langsung nih dengan Dokter Hani. Kira-kira ke RSI-nya hari apa aja Dok? Di RSI kalau saya hari Selasa, Rabu, dan Jumat pagi ya. Tapi tiap hari di sini di RSI ada dokter mata mulai pagi sampai siang, sore. Ada sore dan malam ya. Insya Allah ada ya. Baik. Nah, oh ya Dok, ini banyak sekali pertanyaan ya Dok yang sudah masuk dari kemarin via DM di official Instagram RSI Jemur Sari. Kita bacakan satu-satu ya Dok ya. Boleh. Nah, ini dari
@titi_dwi_irawati. Pertanyaannya, penanganan untuk iritasi mata pada anak usia 8 tahun itu seperti apa, Dok? Terima kasih. Ya, jadi mungkin kita tadi sudah jelaskan juga ya, mudah-mudahan Bu Titi tadi sudah juga mendengar ya. Jadi iritasi mata pada anak 8 tahun yang mungkin yang saat ini kita bahas yaitu mata yang terlalu banyak di depan gadget ya. Itu namanya visual computer syndrome ya. Nah, mata lelah tadi ya. Ya, itu kalau iritasi biasa bisa diberikan dengan artificial tears, air mata buatan. Banyak merek-merek di sana boleh. Yang penting isinya air mata buatan, Mbak Ulil ya. Jangan sampai ada isinya antibiotik dan steroid ya. Kemudian yang paling penting juga itu kalau sudah terjadi iritasi ya. Nah, juga harus ditanamkan pola melihat yang sehat. Kadang iritasi itu terjadi karena spontan tangan kita gosok-gosok, kucek-kucek ya karena kecapean tadi ya. Gitu ya. Jadi penanganannya seperti itu, istirahat dulu ya. Kalaupun memang harus sekolah online ya. Itu lah pada saat sekolah aja. Kemudian dikasih ini ya Mbak Ulil dipasang di depannya anak-anak itu timer atau peringatan ya 20 menit 20. Nah, itu supaya ingat apa ya 20 tadi. Aduh, istirahat dulu gitu ya. Istirahat 20 menit. Untuk melihat jauh, berkedip gitu ya. Jangan lupa berkedip. itu juga penting gitu. Mungkin sudah jelas nggak Ibu Titi? Ya, untuk selanjutnya Dok dari @Nadia Kartika. Dok, apa ciri-ciri mata lelah? Adalah mata tiba-tiba kemerahan dan berair tapi tidak terasa gatal. Apakah itu salah satu ciri-ciri dari mata lelah gitu, Dok? Sangat betul ya. Jadi itu tadi nanti. Tapi nggak terasa gatal ya, Dok? Iya, jadi masih merah aja, berair ya. Jadi namanya ciri-ciri mata lelah yang di depan gadget itu banyak sekali kumpulannya ya. Mulai dari mata merah, dan ini tidak semua orang sama ciri-cirinya. Ada yang gatal, ada yang hanya berair, ada yang merah, ada yang bengkak gitu ya, ada yang Dok saya buram ya gitu ya. Tapi setelah dicek, oh enggak apa-apa. Oh Dok saya mungkin perlu kacamata, ini kok sudah nggak kelihatan gitu ya. Sesaat aja. Nah ternyata setelah diperiksa normal kok. Nah itu ciri-ciri mata lelah ya. Macam-macam banyak. Tergantung kondisi masing-masing. Tergantung kondisi masing-masing ya. Memang itu merah, berair itu memang yang paling sering ya. Kalau kadang capek itu kalau anak-anak kan nggak mau bilang. Ya kan? Nah, hati-hati kalau sudah mata merah, kemudian banyak kotoran, Mbak Ulil. Nah, kotorannya belekan itu bahasa Jawanya ya. Nah, itu sudah infeksi ya, bukan hanya iritasi saja. Jadi kalau sudah infeksi itu juga bisa menular ya. Sehingga harus diobati dengan baik, dengan benar gitu ya. Baik, semoga membantu ya Ibu Nadia. Untuk selanjutnya dari @Satriadayu. Kalau terapi menurunkan minus pakai kacamata hitam bolong-bolong itu apa bermanfaat ya, Dok? Kacamata hitam bolong-bolong itu seperti apa ya, Dok? Nah, itu namanya kacamata pinhole sebetulnya. Bolong-bolong itu kan hole ya. Pin kecil, hole yang kecil itu sebetulnya pada pasien-pasien yang latihan aja sebetulnya. Tapi kalau karena bentuk bola mata yang memang membutuhkan kacamata tadi ya, itu tidak akan mengurangi minusnya gitu. Jadi itu banyak ya Mbak iklan-iklan, ini promosinya seperti ini nanti akan mengurangi minus dan sebagainya. Itu harus difahamkan tipe kelainan kita ya, minusnya itu karena bentuk bola mata kah atau karena yang lain. Nah, ada beberapa yang memang bisa dilatih itu kalau minusnya enggak terlalu banyak gitu ya. Oh, ada yang testimoni, wah berhasil dan sebagainya ya. Bisa jadi karena mungkin hanya 1/4, setengah dan sebagainya ya. Mungkin berkurang segitu aja. Tapi ya memang tidak bisa
mengobati ya. Tadi yang sudah saya pahamkan, kalau minusnya kelainan refraksinya itu karena bentuk bola mata, berkembang terus akan bertambah terus dengan bertambahnya usia gitu. Baik. Ya. Semoga Usia pertumbuhan ya Mbak Ulil ya. nggih. Semoga jelas nggih untuk Bapak Satria Dayu. Oh ya, untuk para sobat sehat di rumah, nah ini ada pertanyaan nih dari tim RSI Jemur Sari. Untuk pemenangnya akan mendapatkan souvenir menarik dari RSI Jemur Sari. Nah, pertanyaannya adalah siap-siap ya. Nah, nanti untuk pemenangnya adalah yang jawabannya benar dan paling cepat. Itu yang akan menjadi pemenang. 3 pemenang akan mendapatkan souvenir menarik dari RSI Jemur Sari. Nah, pertanyaannya adalah tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Hani tentang frekuensi 20 20 20. Nah, apakah frekuensi 20 20 itu? Yuk, langsung saja ketik di kolom komentar. Baik, kita lanjutkan ya dokter pertanyaan selanjutnya. Oke. Dari @pishanduds. Aduh, susah nih, Pishanduds pakai Z belakangnya. Dok mau tanya, rabun senja apa harus wajib pakai kacamata? Hati-hati ya. Rabun senja itu istilahnya apa yang dimaksud ya? Sebetulnya rabun senja itu ada sebetulnya di dalam ilmu mata itu adalah suatu gejala yang menjurus ke penyakit tertentu. Nah, tapi apa yang dimaksud itu rabun senja pada orang-orang yang memang sama tadi Mbak Ulil, orang-orang yang membutuhkan kacamata yang disebut kelainan refraksi. Orang minus ya, orang yang harus pakai kacamata minus itu orang pada awamnya orang awam itu atau orang kebanyakan menyebutnya rabun senja juga. Karena apa? Pada orang-orang yang sudah ada ukuran minusnya 0,75 aja ya, kalau orang bilang 3/4. Itu kalau sudah naik kendaraan sendiri berjalan malam hari menjelang maghrib aja udah nggak kelihatan Mbak, udah memicing-micing ya, udah mengerenyitkan dahi, memicing ini supaya jelas. Nah, ini apakah itu yang disebut rabun senja? Nah, kalau memang minus ya memang harus, atau kelainan refraksi tadi ya, entah itu minus, entah itu silinder, entah itu plus, ya harus dipakai kacamatanya ya, karena akan membuat mata itu lebih Mbak, lebih aman karena dengan melihat dengan melek aja ya, buka mata dengan normal aja sudah terlihat ada motor dari jauh, ada sesuatu orang yang nyebrang dan sebagainya. Tapi pada orang-orang yang memerlukan kacamata ya harus dipakai. Kalau tidak nanti akhirnya matanya bekerja terlalu keras ya, apalagi dipaksa untuk melihat secara jelas padahal nggak jelas. Apalagi saat ini umpamanya semua dengan IT ya. Betul. Saya kerjanya di depan komputer. Jam berapa? Jam 8 sampai jam 6 malam. Nah, pulang kerja nyetir. Iya. Nah, kalau nggak dipakai kacamatanya, aduh, bahaya. Nah, itukah yang disebut rabun senja? Betul. Karena ada rabun senja lain, Mbak Ulil. Nah, rabun senja lain itu adalah gejala penyakit-penyakit tertentu yang ditandai pada saat menjelang senja. Menjelang senja itu sore, maghrib itu sudah gelap. Sudah nggak kelihatan, tapi bukan kelainan minus ya, bukan kelainan minus, tapi ada kelainan syarafnya ya. Kalau mungkin nanti kapan-kapan kita bahas lagi kita ngobrol-ngobrol lagi soal ini ya dok ya. Syaraf atau retinanya ya itu juga ada. Kemudian ada karena kekurangan vitamin A ya, itu juga karena bisa menyebabkan senja. Itu ya dok ya. Ya. Baik. Jadi rabun senja yang itu bukan butuh kacamata, tapi butuh deteksi dini ya, apakah memang kelainan syaraf mata, kelainan mata yang lain gitu Mbak Ulil ya. Baik. Semoga cukup jelas ya Ibu Pishanduds. Untuk selanjutnya ini sangat menarik sekali dokter, dari Nila _Setia. Assalamualaikum Dokter Hani, mau tanya, apakah cukup untuk anak-anak yang suka main HP meskipun tidak sering hanya dengan memakai kacamata anti radiasi saja? Apakah aman ya dok? Jadi memang ada beberapa kacamata atau
screen ya yang memang memfilter sinar-sinar jahat ya. Sinar-sinar yang berlebihan tuh jangan sampai berlebihan. Itu memang bermanfaat. Tapi hati-hati ya. Kalau sudah memakai kacamata anti radiasi kah atau screen di komputer, gadget dan sebagainya kah, itu juga harus diterapkan bagaimana penglihatan yang sehat tadi Mbak Ulil ya. Jadi jangan sampai aku sudah ada screen-nya kok, aku sudah pakai kacamata anti radiasi kok, sehingga aku mau berlebihan gitu ya. Jadi tetap melihat yang sehat itu harus diterapkan ya, jangan lupa itu. Ya. Baik. Baik. Salah satu juga kalau melihat yang sehat, apabila memang ada kacamata, memakai kacamata ya, harus memang sudah ditentukan memang harus ada ukuran kacamata harus dipakai. Itu juga harus pola dipakai melihat sobat sehat ya. Nah, ini ada 2 pertanyaan yang sama nih Dok dari @ki_nan dan dari Laili Ma 71. Nah, ini pertanyaannya adalah apakah ada solusi untuk menghilangkan mata silinder, dokter, pada usia 18 tahun ke atas? Dan apakah silinder itu bisa berangsur hilang gitu, Dok? Ya, jadi tadi kita sudah sempat singgung ya, kalau mata sehat kan tanpa bantuan kacamata. Kacamata itu jenisnya macam-macam, ada minus, ada plus, ada silinder. Pada silinder ini biasanya memang penyebabnya adalah bagian mata kita, kornea atau lensa itu yang tidak rata ya. Jadi tidak rata itu bentuknya ya. Ingat kalau memang bentuknya, sehingga kalau memang bentuknya itu sulit sekali kalau untuk bisa hilang gitu. Karena memang bentuknya sudah tidak normal ya dokter ya. Kalau dengan kacamata memang solusinya kacamata itu tadi, tapi ingat juga dengan teknologi tinggi canggih ya, sudah ada penemuan solusi, yaitu tadi di atas 18 tahun dilihat dulu silindernya berapa gitu ya. Itu bisa dilakukan tindakan tadi. Ada batas maksimal Dok untuk silindernya berapa gitu Dok? Iya, jadi nanti dilihat dulu bagaimana bola matanya, bisa nggak bisa sampai normal lagi nggak gitu. Di istilahnya itu diperiksa secara teliti dulu gitu ya. Kalau diperiksa tidak bisa hilang ya kita harus menyampaikan karena biayanya mahal gitu. Mahal itu ya. solusinya. Jadi di atas 18 tahun bisa yaitu dengan tindakan tadi. Kalau kacamata atau obat-obatan ya, kemudian ada tawaran-tawaran tadi ya itu kita tidak bisa merekomendasikan ya, dari Persatuan Dokter Mata pun tidak merekomendasikan ada tawaran-tawaran tadi ya, obat-obatan kah, ada kacamata khusus kah gitu ya, nanti bisa normal kembali ya, itu kita tidak bisa dari Persatuan Dokter Mata itu tidak merekomendasikan gitu ya, karena belum ada data yang menyatakan keberhasilannya gitu. Baik, semoga jelas ya sobat sehat. Nah, ternyata banyak sekali dokter pertanyaannya ini. Gitu ya. Karena memang kalau kita membahas tentang mata itu sangat menarik banget dokter. Jadi makanya banyak banget ini pertanyaan yang masuk. Langsung saja dokter, pertanyaan selanjutnya dari @anjani 6682020. Dokter, mata anak saya sering kedip-kedip, kenapa ya? Padahal sudah saya kasih tetes mata. Ya, jadi memang problema anak-anak itu ya macam-macam ya. Kita harus ibaratkan itu melihat dulu riwayatnya gitu ya. Bisa jadi kayak yang saya sampaikan tadi, memang matanya capek, matanya kering ya, berkedip-kedip itu kan kadang matanya nggak kelihatan ya, untuk fokus lagi berkedip ya, atau mungkin ada riwayat alergi ya, ada riwayat alergi yang mungkin entah itu alergi itu makanan kah, cuaca dan sebagainya ya, itu yang membuat akhirnya terasa membutuhkan kedip gitu ya, berkedip ya, mungkin gatal dan sebagainya, karena memang masa anak-anak itu
nggak bisa, kadang-kadang kita nggak bisa menggali ya, apa sih keluhanmu itu Iya. secara benar itu umpamanya pusing-pusingnya gimana umpamanya itu, atau dan lain sebagainya ya. Jadi harus dipastikan dulu gitu ya, memang ini penglihatannya terganggu kah? Bisa anak-anak itu kadang-kadang penglihatannya terganggu itu dengan berkedip itu lebih jelas gitu ya. Kemudian itu tadi mungkin memang hanya mata kering saja, atau kalau dikasih tetes air mata kok belum ini ya, belum Belum sembuh gitu, belum Dok. sembuh ya, belum ada perbaikan Oke. gitu ya. Nah, itu harus mungkin ada riwayat alergi kah ya. Nah, Seperti kadang itu. kalau riwayat alergi di permukaan kelopak mata kita bagian dalam itu juga seperti kalau kulit ya Mbak ya, kalau alergi itu kan pernah nggak tahu biduran ya? Ya, merah-merah gitu ya, Nah, Dok ya. kulitnya kan benjol-benjol Betul, ya, jadinya benjol. rasanya kan pengennya Garuk, heeh, gatal soalnya, Dok, lah. rasanya, Dok. Nah itu kelopak mata kita juga bisa jadi nggak licin lagi ya, kayak berbenjol-benjol gitu. Jadi rasanya ngeres kayak ada Jadi pengen pasirnya. ngucek-ngucek terus ya, Dok ya. Nah, pengennya ngucek nggak boleh ya. Jadi Iya. akhirnya, waduh kalau nanti ada mamanya kalau kucek-kucek Gimana diperingatkan, ya? jadi kedip-kedip gitu, Oh, gitu ya. baik, Nah, baik, bisa baik, jadi baik. nggak tahan sama cahaya ya, kalau terlalu banyak cahaya yang ini bisa. Jadi problema saat Banyak ini sekali tuh faktornya ya, Dok. tidak bisa kita ini ya, memang mungkin berapa puluh tahun lagi kita harus juga punya data, oh ternyata dampak dari foam gadget itu apa aja sih kan gitu ya, gitu. Nggih. Semoga bisa membantu ya Ibu Anjani. Nggih. Untuk selanjutnya nih dari @devi_laila. Assalamualaikum, Dok. Salah. Jika mata saya suka berair, apakah itu tanda iritasi ya, Dok? Dan kebanyakan apa penyebabnya? Dan jika terjadi seperti ini, apa yang perlu diperhatikan dan dilakukan? Terima kasih, Dokter. Ya, jadi Dok, kenapa sih sebetulnya mata kering itu justru keluhannya berair ya? Ya, jadi itu sebetulnya spontanitas dari mata kita manakala kita kering itu justru sinyal-sinyal untuk mengeluarkan air itu lebih banyak gitu ya, sehingga berair ya. Apa bahayanya berair? Akhirnya otomatis tangan kita pengen mengusap ya kan, aduh kok berair ya, kita ngusap. Tangan kita kadang-kadang belum tahu dari mana gitu ya, apalagi sekarang. Iya. Sekarang itu dengan adanya prokes berapa M itu Mbak? 5M. 6M mungkin ya. Tambah lagi ya, Dok ya. Nah, itu juga harus hati-hati ya. Ya, apa bahayanya? Memang akhirnya iritasi ya. Belum lagi mata kita mengelapnya itu keras-keras ya. Jadi kelopak mata kita itu sebetulnya kulitnya itu kan sensitif ya, kadang-kadang ngelapnya terlalu keras bisa lecet, bisa memicu infeksi. Itu aja sebetulnya ya. Kemudian kalau berairnya memang respon dari mata kita ini ya, kalau kering justru berairnya banyak ya. Tapi hati-hati juga ya, ada juga gejala berair itu yang lainnya ya. Tapi kalau ini topiknya mata lelah ya biasanya karena iritasi dan mata lelah tadi itu sendiri gitu. Baik. Semoga membantu ya Ibu Devi Laila. Nah, baik dokter. Satu lagi nih Dok mungkin ya Dok ya. Satu lagi Dok. Jika dari @erni_, jika seseorang mengalami mata minus, bagaimana Dok jika kacamatanya itu diganti kontak lens? Apakah itu diperbolehkan atau bagaimana Dok? Jadi memang solusinya kelainan refraksi ya, kelainan refraksi yang tadi saya jelaskan, kelainan yang membutuhkan kacamata minus plus silinder ya, karena dengan jarak yang normal ya, dengan ukuran benda yang normal itu pasien seorang nggak bisa melihat dengan jelas ya, itu namanya kelainan refraksi ya. Sehingga dengan kelainan refraksi itu harus dipakai ya kacamatanya. Kemudian apa tadi Pak? Sampai lupa. Iya. Jadi boleh nggak kacamata itu pakai diganti kontak lens ya. lens gitu Nah, Dok? solusi dari
kelainan refraksi itu macam-macam, Mbak, ya. Bisa kacamata, ya. Nah, pada orang-orang tertentu ya ditemukan adanya kontak lens, soft lens ya, lensnya soft atau yang langsung ditempelkan di kornea, di permukaan bola mata kita. Bisa ya, tapi memang harus waspada ya, karena namanya benda yang ditempelkan di mata ya, itu juga perawatannya harus benar-benar harus disiplin, menjaga kebersihannya disiplin ya, memang benar-benar dibutuhkan ya. Kalau memang pekerjaannya apa ya, pekerjaannya debu-debu ya, bahaya ya. Kemudian dia disiplin nggak kalau pulang ya, ini berapa dibersihkan gitu ya, Dok. cuci tangan dulu dan sebagainya ya. Karena emang kontak lens ini kan milenial banget ya, Dok, karena kan warna-warni nih. Jadi selain buat membantu biar mata nggak minus, memperjelas mata, mereka juga buat gaya-gayaan gitu ya, Dok. Jadi memang itu salah satu solusinya kelainan refraksi ya tadi, supaya jelas ya, supaya jelas boleh pakai kontak lens, tapi harus disiplin ya. Ya hati-hati kalau gaya-gayaan, kan sekarang kontak lens murah. Iya. Bisa didapat di mana saja dengan harga yang terjangkau ya. Sekali. Hati-hati dampak bahayanya ya, karena kalau sudah lecet di permukaan mata itu kayak kaca cermin yang jernih. Kalau sudah lecet membekas ya, bahkan bisa sampai luka yang berat ya, itu bisa cermin yang jernih tadi kotor, Mbak Ulil. Lah itu namanya kornea ya, permukaan yang kotor tadi nggak bisa jernih lagi, akhirnya bisa menyebabkan penglihatan terganggu. Kalau sudah gitu, Dok, ganti kacamata, nggak ada yang pas karena jernihnya tadi sudah berkurang. Kalau memang pengen jernih lagi harus donor. Cangkok kornea. Tunggu ya, bahasanya panjang ini nanti ya. Jadi boleh aja pakai kontak lens, harus hati-hati, disiplin benar-benar. Kalau ada rasa nggak enak harus segera dicopot, harus segera konsultasi gitu ya, gitu. Baik, dokter. Ternyata nggak terasa ya, Dok, sudah hampir 1 jam nih kita ngobrol-ngobrol sehat ini. Karena memang topik tentang mata ini tuh sangat menarik sekali. Jadi itu banyak sekali pertanyaan. Nah, buat teman-teman, mohon maaf nih, buat teman-teman yang belum terjawab ataupun masih punya pertanyaan, bisa langsung DM di official Instagram rsi.jemursari. Nanti akan kita bantu untuk menjawabnya. Nah, ini sudah ada 3 penanya beruntung yang via DM dan via kolom komentar, Dok. Ini adalah yang pertama adalah Nila_Setia. Yang kedua adalah Titi_Dwi_Irawati. Dan yang ketiga adalah Devi_Laila. Ya, selamat kepada para pemenang. Silakan langsung DM alamat Anda ke official@rsi.jemursari. Baik. Selamat ya. Untuk pemenang kuis akan diumumkan di Instagram setelah live ini berakhir ya, teman-teman. Kira-kira siapa yang beruntung di antara kalian ya? Baik, Dokter Hani, terima kasih atas waktunya, Dokter. Sama-sama. Di tengah-tengah kesibukannya sebagai dokter spesialis mata nih, sudah bisa mengeluangkan waktunya ikut ngobrol-ngobrol sehat bersama kami. Baik, terima kasih juga untuk para sobat sehat di rumah yang sudah menonton acara ngobat ini. Semoga dapat bermanfaat ya. Baik, perlu informasi kesehatan yang akurat, tetap selalu nonton Ngobrol Sehat hanya bersama RSI Jemursari Surabaya. Stay safe and stay healthy. Sampai jumpa di ngobrol selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.